Lalu ini tentang konversi dan kerusakan lahan, deagrarianisasi, kerusakan irigasi, 50% jaringan irigasi di Indonesia rusak. Next. Ini penguasaan lahan, bagaimana pergeseran penguasaan lahan dari petani ke non-petani. Next. Kelembagaan, tadi ada disorientasi sektoral, kebijakan fiskal yang tidak berpihak, dan lain sebagainya. Saya ingin masuk yang slide yang beberapa yang terakhir. Next. Lalu bagaimana tentang politik pertanian yang harus kita ubah terkait dengan itu. Ini sudah dijelaskan dengan gamblang dari oleh Pak Naksum. Kita masuk ke grafik. Dasar mandatnya ada. Dalam arti ketika kita bicara kedaulatan pangan hari ini, dasar dan mandatnya ada semua di undang-undang. Jadi setiap pemerintah atau siapapun presiden mendatang harus melaksanakan ini, kedaulatan pangan. Ini visi kedaulatan pangan Indonesia yang nanti juga akan dibacakan dalam manifesto. Next. Reorientasi, apakah, pertanyaan besarnya apakah kita berani mengubah struktur pertanian Indonesia menjadi mengerucut ke sini, menjadi mengerucut ke sebagian besar masyarakat Indonesia. Next. Sehingga reformasi kelembagaan ini diperlukan karena betapa rancunya 5 kementerian, ya ini usulan saja, Kabulok dan Kepala BPN ini harus mensupport dari 3 kementerian ini. Next. Dan ini Trisakti untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kejayaan petani. Konsep ini sudah masuk dan diadopsi oleh salah satu capres. Ya kalau saya ya jelas Jokowi dan JK gitu kan maksudnya itu. Ini sudah diadopsi. Beberapa sebagian dari ini sudah diadopsi bahwa akan dibentuk bank pertanian. Akan dibentuk asuransi pertanian yang akan menjamin ketika petani gagal panen. Jaminan harga akan diterapkan. Lalu juga peningkatan produktivitas, proteksi dan promosi. Dan redistribusi lahan. Redistribusi lahan ini kita tidak perlu ngayu woro. Kita dalam 5 tahun ke depan bisa mendistribusikan lahan 1,1 juta hektar untuk petani kecil saja. Sudah luar biasa. Ini dari pengalaman Badan Pertanahan Nasional. Jadi itu. Next. Ini pertanian agrogeologi. Next. Nah, ini yang terakhir ingin kami ceritakan. Betapa luar biasanya teman-teman petani yang ada di sana. Next. Nah, mereka berhasil, bentar mas, sewu. Mereka berhasil membuat varietas dengan potensi hasil 9-12 ton per hektar. Tepuk tangan bagi mereka. Itu. Ya. Untuk jagung, mereka bisa membuat jagung hibrida dengan potensi hasil 12 ton per hektar. Di tingkat petani 8-9 ton per hektar. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Lalu varietas benih yang terbaik di Indonesia untuk kedelai apa? Varietas gerobokan. Ini karya petani kecil. Di bawah ini adalah jagung hasil karya petani kecil, jagung hibrida karya petani kecil. Ada penemunya Mas Kuncoro, mohon berdiri. Nah, ini Kuncoro, mohon berdiri, menemukan ini. Dan yang kanan ini produksinya Pionir. Kan ya? Jadi kelihatan sekali berbeda. Next. Lalu keperbiaan pemerintah terhadap petani kecil apa? Nuwun sewu, ini yang terjadi. Belasan petani, termasuk Mas Kuncoro, dia sempat ditahan 7 bulan. Menyeleksi, mengembangkan induk, memproduksi jagung dan mengedarkan kalangan petani ditangkap polisi masuk penjara. Karena apa? Karena melanggar undang-undang yang kita bikin sendiri. Dan pasalnya amat sangat absurd, melakukan budidaya tanaman tanpa izin. Melakukan budidaya tanaman tanpa izin. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau nanam rumput gajah atau rumput apapun di halaman rumah gitu, atau nanam jagung, nanti bisa kena pasal ini gitu. Jadi itu. Next. Lalu ini praksis kedaulatan pangan. Sebenarnya kita tidak perlu lagi ngoyo-woro menambah lahan baru. Itu sangat penting, harus kita usahakan. Tapi yang pertama kali harus kita usahakan adalah peningkatan produktivitas. Yang kita perlukan supaya kita mandiri beras, swasembada beras, berdaulat atas beras tahun 2019, produktivitas hanya perlu kita tingkatkan dari 5,0 sampai 5,6 ton GKG atau 6,6 ton GKP per hektar. Dan apa yang terjadi? Baru bulan April yang lalu
ini petani Karanganyar memanen varietas mereka sendiri, karya mereka sendiri, produksinya 13,76 ton. Berdiri, mohon maaf yang Karanganyar, itu Karanganyar. 13,76 ton. Apakah ini hasil penelitian? Tidak, dalam skala besar. Dalam skala 4 hektar dipanen oleh wakil Bupati Karanganyar, sekarang ini nggak hadir. Jadi itu karya petani luar biasa. Melalui petani, dengan petani kita bisa mewujudkan kedaulatan pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa tesis kunci yang saya ingat, bahwa krisis pangan di Indonesia ada beberapa hal yang dia sebut soal inefisiensi pertanian, ketergantungan yang tinggi, integrasi sistem pertanian Indonesia dengan global dan seterusnya. Beliau sampaikan kalau kita mau bicara tentang agenda kedaulatan pangan, maka negara harus membuat prioritas bahwa kita tidak mungkin mengidentikan Indonesia itu maju identik dengan industri semata. Tapi pengabdian dan keberpihakan kepada pertanian itu juga bagian dari salah satu mandat untuk memajukan bangsa. Nah, saya kira itu tesis kunci yang nanti kita bisa eksplorasi lebih jauh, terutama soal tata kelola sumber daya alam dan juga industrialisasi pangan yang selama ini menurut beliau prosentasenya dikuasai oleh asing. Saya meminta Dr. Hendri Saparini untuk mempresentasikan ide-idenya. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman keluarga Gajah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk memaparkan pengantar diskusi. Saya nanti mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian para senior untuk kita diskusikan apa yang harus kita ingatkan untuk pemerintahan yang akan datang. Saya mohon izin juga untuk berdiri. Bapak Ibu sekalian, saya mohon waktunya 15 menit. Ya, mudah-mudahan saya bisa memaparkan ini dengan cepat. Tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Maksum, oleh Prof. Andreas, bagaimana sebenarnya kemampuan pertanian kita. Jadi kalau kita hanya bermimpi untuk berdaulat di sisi pangan, saya rasa itu bukan masalah karena tadi 2 profesor sudah memaparkan kepada kita. Ya, sekarang yang perlu adalah apakah kita akan yakin bahwa pangan itu adalah pintu bagi kita untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kita. Mari kita lihat satu persatu. Ya, pertanyaan yang sekarang ini selalu menjadi beban adalah bahwa pertumbuhan ekonomi kita selama ini bersifat eksklusif. Sehingga berkali-kali Presiden SBY mengatakan bahwa setiap pidato 16 Agustus akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ya. Mari kita lihat, benarkah bahwa kita ini eksklusif sekarang ini? Next slide-nya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah data 2009-2013. Kalau kita rata-rata pertumbuhan ekonomi sektoral, ya, kita melihat pertumbuhan ekonomi yang merah, rata-rata ini 5,9%. Tetapi untuk pertanian ini hanya 3,6%. Ya, betul bahwa kita ini nomor 3 tertinggi di Asia pertumbuhannya. Ekonomi kita sudah 15 besar di dunia. Tetapi kita ternyata memiliki 2 sektor, yakni pertanian dan industri yang pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi. Ya. Saya akan menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Maksum, ya, bahwa sekarang ini ada anggapan bahwa kalau suatu negara sektor pertaniannya, share-nya terhadap PDB, terhadap kue ekonominya masih besar, maka negara itu belum maju. Ya, ini adalah paradigma yang salah. Kalau itu untuk Singapura, setuju kita. Karena dia tidak memiliki sumber daya alam. Ya, kalau itu untuk Jepang boleh. Tetapi kita tahu negara-negara maju pun mereka masih mengalokasikan sumber daya mereka untuk sektor pangan, untuk sektor pertanian. Jadi pertama kita harus yakinkan bahwa kita harus berdiri tegak dengan sektor pertanian kita yang maju dan menjadi sumber ekonomi.
Next slide-nya, ya. Kalau tadi kita tahu bahwa pertumbuhannya rendah, sementara dua sektor tadi, yang pertama adalah sektor pertanian, ini adalah penyumbang lapangan pekerjaan terbesar. Bapak Ibu sekalian, korelasinya sangat mudah. Membangun sektor pangan itu ada harapan kita untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, yang bisa dinikmati oleh banyak pihak. Next slide-nya. Bapak Ibu sekalian, ya, mengapa sektor pertanian pangan? Kita tahu kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Ini adalah penyumbang PDB nomor 2. Kalau sekarang ya kita penyumbang PDB dari pertanian, kita naikkan sedikit saja pertumbuhan ekonomi di sektor pangan, maka ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cukup signifikan. Yang ketiga, ya, lapangan pekerjaan di sektor pertanian sampai hari ini menyerap 35%. Ya, kalau produktivitas mereka dinaikkan, kesempatan pasar mereka juga diberikan, maka ini akan ada peningkatan kesejahteraan yang pada akhirnya akan ada multiplier efek terhadap industri-industri yang lain. Ya. Nah, jadi ini harapan kita. Kemudian kita tahu bahwa sektor pertanian itu adalah sektor yang tidak ada entry barrier-nya. Ya, siapapun boleh masuk ke sektor situ karena tidak memerlukan pendidikan dan juga keterampilan khusus. Tadi kita dengarkan, ya ada sudah menemukan tadi, ada benih dan sebagainya, dan ternyata itu hanya dari sisi keterampilan, bukan dari penelitian yang dilakukan di universitas. Next. Baik. Apalagi yang bisa mendorong kita, ya saya akan lihat di depan ini, next slide-nya saja Mas, biar cepat. Ya, Bapak Ibu sekalian, pasar pertanian kita tidak hanya Indonesia. Sekarang kita masih impor luar biasa, tadi sudah disampaikan. Akhir 2015 kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, dan Indonesia adalah negara dengan penduduk 40% di ASEAN. Dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN sudah ada free flow barang, jasa, tenaga kerja, maka ini menjadi kesempatan besar bagi kita. Ya, untuk bisa memanfaatkan tadi. Bapak Ibu sekalian, saya boleh cerita sedikit. Kami melakukan penelitian di Thailand, ya. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Persiapan yang dilakukan oleh Thailand adalah mereka sudah melakukan ekspansi pertanian ke Myanmar karena pada 2016 pasar mereka adalah Indonesia. Ya. Dari mulai SMA mereka sudah wajib belajar bahasa Indonesia. Pada saat kita tanya, mereka katakan pasar kami adalah Indonesia. Jadi kita memiliki pasar yang sedang diincar oleh banyak sekali orang. Ya, kalau kita tidak menyiapkan diri. Next slide-nya.